Saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore rekan Ratu. Kabar Reskrim Baik, Polri. Munir bisa Ini disampaikan Bang, terkait dengan adanya perintah pemecatan terdakwa di luar dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat seperti Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK, guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun eh, masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga satu konsultan eh, pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik. Kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam Uh, konferensi pers tadi? untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang
dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang jabat sebagai pejabat di Ditjen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenko agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es, begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenko juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.